Pace Ebene, saudara-saudari terkasih, hari Minggu ini bacaan Injil mengajak kita untuk melihat prioritas kita dalam kehidupan keberimanan kita. Yesus secara jelas mengingatkan kepada ke-12 muridnya untuk taat dan setia kepadanya. Maka Yesus mengatakan, jika kalian lebih mengasihi ayah, ibu, putra, putri lebih daripada mengasihi aku, maka kalian tidak layak bagiku. Yesus mengajarkan para murid untuk sadar akan panggilan mereka mengikuti Yesus yang adalah Putra Allah. Maka jika mereka mengikuti Yesus yang adalah Putra Allah, haruslah Yesus yang menjadi prioritas utama, bukan ayah, ibu, saudara, saudari, dan sesama kita. Kata-kata ini sangat keras, namun Yesus sesungguhnya mau mengatakan bahwa para murid, mereka yang percaya kepada Yesus, haruslah menempatkan Yesus sebagai prioritas utama. Mencintai Yesus berarti juga melihat Yesus sebagai Putra Allah yang telah setia mengikuti Allah dalam jalan salib. Maka kita semua yang percaya kepada Yesus haruslah menempatkan Yesus sebagai tempat yang pertama dalam seluruh hidup kita. Dengan kita mengikuti dan menempatkan Yesus di tempat yang pertama, tentu kita akan mampu mengasihi ayah, ibu, putra, putri, saudara, saudari kita, dan sesama yang ada di sekitar kita dengan kasih yang telah Yesus tunjukkan kepada dunia, kepada kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita bukan untuk membenci ayah, ibu, putra-putri, saudara-saudari kita, tetapi melihat bahwa prioritas yang utama adalah mengasihi Dia. Karena dengan mengasihi Dia, kita akan mampu mengasihi ayah, ibu, putra-putri, saudara-saudari kita dengan lebih baik dan lebih sempurna. Saudara-saudari terkasih, Yesus yang adalah Putra Allah telah setia mengikuti panggilannya sebagai Putra Allah menyelamatkan dunia sampai wafat di kayu salib. Maka Yesus mengingatkan kita, jika kamu tidak memikul salib dan mengikuti aku, kamu tidak layak bagiku. Yesus mau mengajak kita agar kita tidak takut terhadap salib, yakni tidak takut terhadap setiap peristiwa dalam hidup kita, khususnya yang berhadapan dengan persoalan-persoalan, penderitaan-penderitaan, penyakit-penyakit yang kita alami. Yesus mengajak kita untuk tidak takut menghadapi semua itu, karena bila kita bersama dengan Yesus, kita akan mampu membawa semua persoalan-persoalan itu, dan kita akan keluar sebagai pemenang, karena Yesus telah menang atas salib, atas kematian. Maka kita pun akan mampu dan menjadi pemenang atas seluruh persoalan dalam hidup kita. Dan selanjutnya Yesus mengingatkan kepada kita, jika kita yang mengikuti Yesus hendaknya juga mampu untuk peka terhadap sesama kita. Maka Yesus mengatakan, jika kamu memberikan secangkir air sejuk kepada salah seorang yang kecil ini, kamu tidak kehilangan upahnya. Yesus mengajak kita
untuk melihat kasih dan cinta kita kepadanya, kepada Allah, menjadi nyata lewat kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran bantuan kita. Bukan hanya soal materi saja, tetapi terlebih soal perhatian, soal kehadiran kita, soal peneguhan kita, soal hal-hal sederhana yang boleh kita lakukan untuk mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Yesus mengajak kita untuk berbagi kasih. Kita yang telah menerima kasih dari Dia, yang kita jadikan sebagai prioritas dalam hidup keberimanan kita, maka kita juga dimampukan untuk menjadi pembagi kasih bagi sesama kita. Ada dua kata kunci yang bisa kita refleksikan bersama, yakni berbagi dan mengasihi. Dengan berbagi berarti kita juga mengasihi. Kita mengasihi Tuhan. Tuhan telah berbagi kepada kita, Tuhan telah peduli kepada kita, maka Tuhan juga meminta kepada kita mengasihi Dia, mengasihi sesama kita, dengan juga berbagi kepada sesama kita. Mari melakukan bagian kita, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama lewat sikap hidup kita setiap hari. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Pace e bene.